Selamat pagi IGNC. Pagi. Nah, semua bangun kan? Hari ini sebenarnya saya mau tersenyum juga susah gitu. Kenapa susahnya? Karena saya dengar kabar buruk dari Indonesia. Sebagai orang Indonesia, saya juga sedih karena begitu banyak unrest di Indonesia. Rakyat yang menyerang rumah orang, looting, membakar sana, membakar sini. Apa kalian merasa sedih juga seperti saya? Iya. Begitulah cara orang dunia untuk mencapai apa yang dia ingini dengan jalan kekerasan bila perlu. Tapi itu bukan yang dipakai oleh Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah memaksaan, tidak pernah dengan kekerasan. Dia dengan kesadaran, dengan kebaikannya, dengan pengorbanannya di kayu salib, membuat hati kita dengan penuh kebaikan, dengan penuh kesadaran mengasihi Tuhan kita. Dia ingin menjadi raja di dalam hati kita. Amin, saudara. Jadikanlah Tuhan raja di dalam hati kita. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my song. Good, you're good. Oh, He is good. You are good. You're good. Oh, you are good, Lord. You are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Amen. Let the King of my. Mari saudara-saudara, saya ajak silakan berdiri. Mari kita jadikan Tuhan King of my heart. He is my song. You are good, He is good, good. Oh, you are good, Lord. You are good. You're good. Oh, you are good, Lord. You are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, yes, you are good. You are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good, Lord. You are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh. Ibadah kita pada hari ini kita tabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih yang tak terhingga, damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia, sukacita keselamatan, dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan, kuasa, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Wahyu 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada seorang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Amin. Silakan duduk, saudara, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami menaikkan puji, hormat, syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang hidup, yang mengizinkan kami menginjakkan kaki di rumah-Mu di akhir bulan Oktober ini.
Bukan karena kami hebat, gagah, pintar, ataupun prestasi apa yang bisa kami capai. Tapi semua adalah karena kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu kepada kami ya Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam, kami bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami senantiasa rendah hati, mengucap syukur, memeriksa diri, memakai kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Curahkan berkat-Mu, anugerah-Mu lewat ibadah seperti ini, sesuai dengan janji-janji-Mu. Baik itu berkat rohani, berkat jasmani, materi, relasi, dan berbagai aspek-aspek lainnya. Kami merindukan berkat-Mu, ya Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa syafaat secara khusus untuk Indonesia. Negara kami tercinta yang sedang bergolak. Kami tidak tahu masa depan, Engkau yang tahu sebab Engkau yang memegang masa depan, khususnya Indonesia ya Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu. Berkati pemerintah dengan bijaksana boleh menghandle semua masalah yang muncul. Berkati ya Tuhan, biarlah melalui gejolak-gejolak ini, hal-hal yang jahat dan negatif dapat dihindari. Kami berdoa mereka yang sengaja untuk merusak, mencuri, membakar, dan melakukan anarkis ya Tuhan. Kami minta Tuhan mengasihani mereka dan beri hati yang bertobat. Biarlah ada komunikasi yang baik antara para demonstran dan pemerintah sehingga bisa tercapai hal-hal yang lebih baik dan benar dan adil demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kasihani gereja-gereja yang ada, kasihani Handai Tolan family, keluarga kami di sana. Ya Tuhan, lindungi mereka dari yang jahat. Pelihara mereka satu persatu. Yang sudah mengenal Tuhan boleh tetap setia kepada Tuhan dan beriman dan berharap. Yang belum percaya biarlah melalui kejadian seperti ini ya Tuhan, Injil-Mu tidak terhalang. Para korban khusus yang boleh dilayani. Dan Indonesia lebih banyak lagi orang boleh mengenal Engkau sebagai Juru Selamat dan Penolong yang setia. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sedang menunggu pemulihan dari Tuhan. Kami serahkan Ci Sylvia So dalam tangan-Mu, Pak Hari Lee yang menunggu pemulihan, Tante Evi Tamarindang, Tuhan Kau menjamah, menyembuhkan mereka. Ibu Nina dalam persiapan operasi, Tuhan juga siapkan mental, fisik, dan rohani. Remaja kami Arthur Palar yang merindukan mujizat sempurna, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, semua saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, yang sempat kami sebutkan namanya atau yang tidak, yang hadir di sini ataupun yang menonton online yang sedang sakit, ya Tuhan kami minta dengan rendah hati, dengan tulus, dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu, kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu ya Tuhan menyembuhkan mereka satu demi satu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang terjatuh Tuhan angkat kembali, yang menghadapi persoalan berat Tuhan buka jalan, masalah apapun Tuhan curahkan mujizat-Mu. Kau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mujizat-Mu masih berlaku ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan itu. Curahkan ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu ketika umat-Mu berdoa di hadapan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Nyanyi dan berdoa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
bisa terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. God is good All the time. all the time. God is Tuhan itu baik ya. Apa buktinya? Ada yang tahu? Kita di sini dikumpulkan kembali dari minggu yang lalu sampai dengan saat ini dengan tidak kurang satu apapun. Amin. Sehat. Anda merasakan setiap hari, setiap pagi kita buka mata, melangkahkan kaki kita, turun dari tempat tidur, sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Itu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa pada kita. Amin. Kita aminkan itu sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita mengadakan aktivitas segala sesuatu yang kita akan kerjakan, utamakan nama Yesus di depan kita. Amin. Dan kita akan menyerukan namanya dengan kuat suara kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan mulai menyanyikan kita bersama. Serukan namanya. Haleluya. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Jangan kita lupakan itu. Yes. Yang keras. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan amin, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Music yang keras. Katakan amin. Roh Kudus bersama-sama kita, jangan khawatir. Langkahkan kakimu setiap hari bersama Dia. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh yeah. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yes, amin. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, nama Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Oh maaf, tetap berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman kita rasuli dengan bersama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5a. 4 sampai 5a kita ulangi mulai 4 yang sudah kita pelajari. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, pakailah hamba-Mu yang lemah, hina, terbatas ini, pakai putri menerjemahkan dengan jelas, siapkan hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu, agar firman itu hidup, bertumbuh, dan berbuah. Kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, saya pernah dengar kesaksian dari seorang pendeta. Suatu kali di musim Thanksgiving, saudara tahu musim Thanksgiving itu ramai sekali, semua orang Amerika itu pada umumnya pulang kampung. Kayak di Indonesia itu Idul Fitri, ya, pulang ke rumah masing-masing untuk ucapan syukur. Dan pendeta ini sedang di airport mau naik pesawat pulang juga ke rumahnya. Ternyata kapal itu sangat penuh, dia dapat waiting list. Belum dapat seat. Dia katakan, wah, saya nunggu lama sekali. Ya, petugas itu tidak lihat saya, dia cuma lihat komputer aja, ketik. Saya sudah deg-degan, ini bisa pulang nggak? Ketemu istri dan anak-anak, supaya bisa makan bersama, rayakan bersama hari Thanksgiving. Ya, apakah dapat tiket atau nanti harus menginap di kota lain? Lalu petugas itu berkata, Pak, saya khawatir. Ya, Bapak hari ini, belum selesai ngomong dia udah mikir, apa ini? Apa ini dia mau ngomong ini ya? Hatinya menunggu dengan berdebar-debar, membayangkan jawabannya. Nah, kalau saudara di situ, saudara bayangin jawaban apa? Apakah petugas itu bilang, hari ini kamu harus nginep di motel dekat airport, gak bisa pulang. Atau petugas itu bilang, cuma tinggal satu seat paling belakang. Dan itu pun duduk di tengah, diapit oleh dua orang besar. Satu adalah pemain sumo, satu pemain judo. Nah, kalau saudara dua pilihan itu pilih mana? Pulang tapi diapit oleh dua orang besar, atau nginep di motel? Dia terus bayangin, aduh, apa ya jawabannya? Lalu tiba-tiba petugas itu bilang begini, maaf Pak, semua seat itu sudah penuh. Hanya sisa satu seat di first class. Ya, yang paling mahal itu, seat first class.
apakah Bapak keberatan kalau kami memberi Bapak first class itu? Nggak usah bayar. Oh jelas mau. Wah, langsung dia tepuk tangan ya. Luar biasa. Saudara mau nggak kalau dikasih? Ini ibarat kalau orang Indonesia bilang apa? Dapat durian runtuh. Berkat istimewa. Anugerah luar biasa. Ya, di-upgrade gak usah bayar. Ini ibarat ini kalau wanita cantik bilang sama kamu, do you mind if I kiss you? Ya kalau nenek-nenek yang bilang kita mikir kan. Ini berkat yang mendadak. Sangat-sangat istimewa. Bayangkan, kamu tadinya pikir di ekonomi kelas itu kalau ada sempit-sempit pun aku mau. Kejepit 2 orang besar pun oke. Tapi sekarang, kursinya enak. Kursinya lapang. Ya. Saudara pernah nggak di first class? Saya nggak pernah sih. Tapi bayangin ya mereka yang di first class kan. Kursinya lapang, besar, enak, dilayani spesial. Wah, luar biasa. Di-upgrade. Luar biasa. Lalu, dia naik. Bisa duduk relax, dia bilang. Pertama kali naik first class, pendeta jarang-jarang duduk first class ya. Kecuali pendeta milioner kali ya. Duduk first class, wah. Santai, tenang. Dia bilang, aku tutup mata saya. Bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, enak sekali. Siap-siap membayangkan pulang ke rumah, ketemu istri dan anak-anak, dan kemudian pesawatnya first class nanti bisa cerita-cerita. Dia tutup mata bayangin indahnya. Bisa naik pesawat terbang duduk di first class pertama kali setelah puluh tahun melayani. Oh luar biasa ya. Itu bayarnya nggak tahu berapa puluh kali lipat kali. Ini gratis. Oh. Tiba-tiba dia bilang ada seorang penumpang 2 baris di depan dia. Berteriak. Pramugari, pramugari. Mana minuman saya? Mana minuman istri saya? Dia juga butuh bantal ekstra. Pramugari. Pendeta tuh lihat gak kelihatan orangnya karena dia agak pendek. Tapi teriak-teriak. Dalam hati pendeta itu bilang, ini orang kenapa gak bisa sabar ya? Emangnya pramugari tugasnya cuma nganter minuman ekstra dan bantal ekstra. Emang pramugari gak ada kerjaan lain, pikir pendeta itu. Dia kan harus layani banyak penumpang, dia harus beres-beres semua, nanti dia harus bantu tutup pintu pesawat. Banyak kerjaannya, apakah bisa sabar? Apakah bisa nunggu? Tapi orang itu gak nunggu. Lain dengan pendeta tadi ya, dia duduk tenang, dapat kursi berkat, dia diam, dia tidak mengeluh, dia benar-benar sabar, ya bisa naik pesawat aja udah bersyukur, bisa naik aja dari waiting list sudah bersyukur, sekarang dapat first class lagi, ya dia sungguh-sungguh bersyukur dapat free upgrade. Memang orang itu berhak betul nggak? Berhak sih duduk di first class, minta dilayani secara spesial. Minta bantal ekstra pun nggak keterlaluan, ya. Minta minuman juga nggak keterlaluan sih, ya. Dia merasa layak dan dia layak kok mendapatkan pelayanan lebih itu. Dia layak minta ini dan itu. Saudara pernah alami seperti itu nggak sih kalau naik pesawat? Ada yang model yang kayak begini nggak? Nah, orang Kristen sebenarnya adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus, diselamatkan, mendapatkan anugerah keselamatan gratis. Anugerah berkat yang spesial itu dari Tuhan Yesus. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus mendapat free upgrade. Semua kita yang percaya hari ini sama seperti pendeta itu dapat free upgrade. Lebih daripada sekedar ekonomi kelas pindah ke first class. Karena upgrade kita dari status orang yang berdosa sekarang jadi orang yang kudus. Kita di-upgrade dari musuh Allah sekarang menjadi sahabat Allah.
Kita di-upgrade dari orang yang terdakwa harus dihukum, sekarang jadi orang yang dibebaskan. Dari orang yang harus masuk neraka, sekarang pindah, upgrade, dapat hidup kekal di sorga. Tapi kadangkala kita merasa layak seperti orang yang bayar first class itu, bukan? Yang duduk di barisan depan itu. Kita merasa layak. Apalagi kalau permintaannya tidak keterlaluan, cuma minta bantal dan minuman. Ya, mungkin ekstra minum lagi, habis first class boleh minta apa aja. Ya. Tapi caranya, gayanya, lagaknya, perkataannya, suaranya, itu yang tidak bisa diterima, saudara. Waktunya tidak tepat, tunggu dong pramugari kalau udah selesai kerja yang lain, ya sabar dikit dong kalau mau minta tambahan. Pramugari juga tidak pantas terima bentakan-bentakan, teriakan-teriakan, mereka juga manusia. Ya, itu yang harus menjadi pertimbangan. Sehingga walaupun merasa layak, kalau agendanya egois, agendanya untuk kepentingan diri dan untuk keuntungan diri, hanya untuk supaya dapat perhatian, cari perhatian, itu menjadi tidak pantas. Itu yang kita tidak bisa terima. Saudaraku yang kekasih, sadar atau tidak sadar, saudara dan saya kadangkala terhadap Tuhan pun demikian. Kita bisa merasa pantas Tuhan, aku pantas diberkati, aku pantas dilayani oleh Tuhan. Sebab Tuhan datang untuk melayani, betul. Kita punya perasaan, aku pantas dan aku layak. Sebenarnya keliru, kita tidak boleh punya sikap seperti itu. Memang dia datang, Kristus datang menyelamatkan kita, melayani kita, berjanji kasih berkat. Tapi ketika cara dan lagak kita dan pikiran kita merasa layak, itu yang tidak boleh. Itu sebabnya 1 Korintus pasal 13 ayat 5a mengatakan kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Dalam bahasa Yunani, ya tidak sopan itu, ya fusiutai itu kasar artinya, atau sikap yang memalukan, kasar dan memalukan. Ini ada hubungannya dengan ayat 4, khususnya C dan D, cemburu dan sombong. Sebab kalau kamu cemburu, maka akan menghasilkan sombong. Meninggikan diri, merasa lebih hebat dari orang lain. Dan kemudian dua sikap itu, iri hati dan kesombongan akan memproduksi tidak sopan, kasar dan memalukan. Itu ada sangat erat hubungannya. Jadi kasih yang sejati itu, agape love, harus selalu sopan dan tidak kasar. Tidak boleh bikin malu. Itu sebabnya tema kita adalah jangan bikin malu dong. Kalau kamu sungguh-sungguh mengalami kasih agape dari Kristus, sudah mengalami free upgrade dari Tuhan, jangan bikin malu dong. Itu yang akan kita pikirkan bersama. Beberapa tahun yang lalu, saudara, di West Covina itu ada food court atau food center. Sekarang sudah gak ada. Diganti dengan Heaven. Ingat gak? Ada 2 restoran yang bertetangga sama-sama jual bakmi. Sama-sama ngaku orang Kristen. Tapi suka ribut, berantem, rebutan pelanggan. Saya di situ pas sama teman saya, saudara. 2 restoran ini
ribut lagi, bertengkar, heboh. Tadinya kami mau makan bakmi, gak jadi. Teman saya mau beli banyak pulang dan dikirim, gak jadi. Gak lama kemudian saudara, ternyata datang petugas dari Food Health Department, FHD, orang Filipina. Dan dia bilang, kamu orang Indonesia sama-sama Indonesia kan? Kok gak bisa kompak? Kami ya orang Filipina itu sangat kompak, saling membantu. Tahu nggak kamu siapa yang melapor ini? Saling melapor, orang Indonesia juga. Malu kita yang tidak ada hubungannya, orang ketiga malu. Kenapa? Ini orang Indonesia juga. Sekarang kamu mengerti kenapa restoran Indonesia di Amerika gak bisa maju. Karena iri hati. Karena meninggikan diri dan kemudian melahirkan sikap yang kasar, yang tidak sopan, teriak-teriak di luar kalau berantem dan memalukan. Dan itu tanda kutip diremehkan oleh bangsa lain. Kenapa restoran Thai bisa maju? Kompak. Lepas dari imannya, bukan Kristen atau Kristen. Kenapa orang Korea restorannya maju? Kompak. Sopan. Kenapa orang Jepang restorannya maju? Kompak, sopan. Mungkin saya belum pernah lihat orang Jepang berantem gimana, mungkin kalau di film. Ya kan, orang Jepang kalau kan kasih hormat itu sampai setengah. Jadi kok mau berantem kali gini dulu. Saya bukan meremehkan Indonesia, tapi itu fakta. Dan hari ini kalau kita lihat kerusuhan yang terjadi, kemajuan Indonesia setelah ulang tahun kemerdekaan keberapa? 80. Ibarat itu ya, kakek-kakek dan nenek-nenek sudah 80, masih terus berantem. Nah kalau saudara tinggal di senior center, umur 80, kira-kira kerjanya berantem atau gimana? Bisa juga ya, kalau lagi pikun kali rebutan makanan. Ini milikku, itu milikmu, rebutan dessert, lempar-lemparan kue taruh, bisa aja, aku nggak tahu. Doakan supaya kita semua nggak pikun. Sebagai orang Kristen, ingat, orang yang sudah menerima agape love, kita punya standar yang lebih tinggi. Bukan meremehkan agama lain, tapi Yesus memberikan kita firman Tuhan dengan ukuran dan standar yang lebih tinggi dari biasanya. Jangan bikin malu. Tuhan memanggil kita untuk hidup mengasihi dengan agape, kasih yang lebih tinggi. Bukan menuntut hak. Bukan menuntut hak. Mungkin saudara punya hak, merasa punya hak. Kalau jadi bos marah-marah sama pegawai, punya hak. Iya sih, punya hak marah-marah sama pegawai. Tapi iya, apakah itu kasih agape? Nah pikirin, ya. Punya hak marah-marah kepada pegawai toko kalau sudah gak puas, punya hak marah-marah, tapi apakah itu agape? Mungkin sudah merasa berhak kalau bicara sama anak itu bentak-bentak, tapi apakah itu mengasihi secara agape, kasih Tuhan? Mungkin saudara yang jadi istri merasa berhak kalau diamin suaminya, cuek sama suaminya karena suaminya dingin, kaku, dan bandel, keras kepala, punya hak, diamin. Tapi apakah itu mengasihi dengan agape? Atau sebaliknya, bukan istri, suami juga bisa cuekin istri. Suami kasar sama istri, kalau ngomong, apakah itu kasih agape? Pikirin. Ya. Mungkin saudara merasa berhak kalau panggil anak itu pakai petik-petik jari. Atau istri yang dipetik-petik 3 kali kayak panggil burung. Mungkin berhak sih karena kamu yang kasih kredit card, ya,
mobil, merasa jadi driver, segala sesuatu, provider. Jadi kalau manggil istri tinggal petik-petik aja. Tapi itu bukan kasih agape, ya. Tadi ayat pembimbing indah sekali. Wahyu 3:20, Tuhan Yesus kasih contoh. Tuhan Yesus itu sangat sopan. Ya. Dia ketuk pintu hati setiap manusia. Sebenarnya dia punya hak gak untuk masuk ke hati setiap manusia? 100% punya hak. Berhak langsung masuk, gak usah pakai ketok. You gak mau undang saya masuk, saya paksa masuk, bisa gak? Yesus berhak. Dia yang punya hati kita kok. Dia bisa berhak langsung masuk, dia bisa berhak tanpa permisi. Karena dia memiliki hati kita. Tapi dia tidak lakukan itu, dia sopan. Dan dia mengetuk di situ, dan mengetuk di situ, dan mengetuk di situ. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun kamu belum jawab. Dia masih mengetuk sampai hari ini. Dia tidak pernah mendobrak pintu dan memaksa masuk. Permisi tanya, pernahkah saudara mendengar suara dia di hati kamu? Kalau kamu belum pernah buka pintu hatimu dan mengizinkan dia masuk, hari ini dengarkan suara itu. Dia terus mengetuk di situ dan dia katakan, kalau kamu buka, aku akan masuk dan aku akan makan bersamamu. Dan kamu bersama dia, itu ada sebuah relasi, ada sebuah persekutuan yang indah, itu iman, itu percaya. Tuhan tidak paksa, walaupun dia punya kedaulatan, dia menghargai kehendak bebasmu. Buka pintu hatimu dan katakan, ini Tuhan, masuklah. Masuklah dalam hatiku dan bertahtalah sebagai pemilik, sebagai raja, segala raja dalam hatiku. Ya, indah sekali tadi Ira kasih lagu itu. Tuhan, kau memiliki hatiku, kau raja dan merajai hatiku ya Tuhan. Kalau saudara belum pernah undang, maka hari ini dalam nama Tuhan Yesus, sebagai hamba Kristus dengan rendah hati saya katakan, buka hatimu. Katakan, mari masuk Tuhan, mari masuk. Jangan jadi orang Kristen tradisi, orang Kristen KTP, orang Kristen hanya label, tapi hidupmu sebenarnya belum pernah memiliki Kristus dalam hatimu, sehingga sadar atau tidak sadar, saudara, hidupmu memalukan nama Tuhan. Tapi kalau saudara mengatakan, Pak, saya sudah terima Yesus kok, pintu hati saya sudah terbuka, Pak. Good. Ada Yesus yang mengasihi aku dengan kasih agape yang tak terbatas itu. Good. Saya mengalami free upgrade. Good, bagus, bagus. Tapi sudahkah engkau hidup mempraktekkan kasih agape itu? Sudahkah engkau merasakan persekutuan itu dengan dia? Dan kemudian kamu wujudkan melalui perkataan, melalui tindakan, melalui perbuatan yang sungguh-sungguh memuliakan dia, bukan memalukan dia. Sebab Yesus Kristus sendiri memberi contoh. Dia tidak pernah memaksa manusia, dia menghargai setiap manusia. Dia datang untuk melayani. Dia tidak pernah makan tanpa berdoa dulu, tanpa bersyukur dulu. Dia menghargai sisa makanan. Sehingga dalam mujizat itu pun ada 12 bakul roti dan ikan yang dikumpulkan. Dia tidak memanggil orang dengan kasar, tapi memanggil umatnya dengan nama. Sebab dia peduli terhadap kamu. Dia mengasihimu dan mengasihi aku, setiap kita. Itu Yesus, dia tidak pernah terlambat, tetapi selalu tepat. Gak pernah terlalu cepat, tapi tepat. Yesus tidak pernah bikin malu. Dia punya sopan santun. Tahukah saudara, sopan santun adalah terjemahan yang sangat-sangat baik. Ya. Bahasa Inggrisnya itu courteous. Courteous. Akar katanya court,
Saudara tahu court? Pengadilan. Jadi dalam kamus Inggris kuno, sopan santun itu artinya kamu itu berbicara dan bertindak seperti ada di dalam pengadilan. Nah, saya tanya saudara, kalau ke pengadilan itu gimana? Tiba-tiba jadi sopan nggak? Sopan. Bicara punya aturan, bertindak punya aturan, duduk punya aturan. Saya kadang berpikir, iya Tuhan, kenapa ya di court itu kita begitu sopan ya? Pengadilan, manusia loh. Duduk di gereja, bagaimana? Pernah nggak saudara pikir gereja itu adalah sebuah simbol, ya, sebuah contoh nanti kita akan menghadap Tuhan, pengadilan raja segala raja. Saya yakin kalau saudara pernah ke court, siapa yang pernah ke court angkat tangan? Nah, saudara pakai apa? Pakai baju renang nggak? Pakai you can see nggak? Tahu you can see KTP? Tahu pakaian KTP? Ketat, tipis, pendek. Makanya saya bilang ya, yang WL, saya tegas di IGNC pelayanan yang di depan, WL singers dilarang pakaian KTP. Mau seragam apapun nggak boleh KTP. Termasuk usher, ketat, tipis, pendek. Itu standar kita, manusia ini. Ya. Kenapa wanita gak boleh ketat, tipis, pendek, pria juga gak boleh, jangan pikir pria boleh. Karena kalau kamu pakai ketat, tipis, pendek, itu artinya kamu membuat dirimu sendiri gampang masuk angin. Walaupun musim summer. Dan kamu buat mata pria jadi apa? Berdosa. Kamu sendiri influenza, pria-pria berdosa. Hati-hati, jangan sampai sama-sama binasa. Sopan. Kalau di pengadilan sopan, ngomongnya sopan, pakaiannya sopan, jalannya sopan, duduknya sopan, bertindak lagak, caranya sopan, court. Seperti kerajaan Inggris kuno, mana bisa main-main. Kita suatu hari akan mendapat kerajaan yang sempurna. Sekarang sudah warga kerajaan sorga, saudara dan saya, orang Kristen adalah warga kerajaan sorga. Lebih dari kerajaan bumi ini, lebih dari semua kerajaan. Itu sebabnya orang Kristen harus bertindak sopan santun, jangan bikin malu dong. Sebab dia adalah raja segala raja dan kita membawa namanya. Suatu hari ada seorang pegawai gereja disuruh Pak pendetanya beli alat-alat kantor. Dia masuk ke toko alat kantor masih pakai seragam, ada nama gereja. Lalu entah gimana waktu belanja itu dia tidak suka, dia tidak puas. Dia mulai mau marah-marah kepada petugas itu. Begitu mau start marah, dia lihat, ini kan seragam gereja. Ini ada nama gerejanya ini. Ya, nggak jadi. Aduh cilaka kalau saya marah-marah di sini bikin malu ini ya. Tuh, sadar dia pakai seragam. Sudah sadar gak sih firman Tuhan mengatakan kita ini memakai pakaian Kristus. Sebagai warga kerajaan sorga, sadar atau tidak sadar kita memiliki sebuah seragam. Sehingga orang lain lihat, ini Kristen nih. Ya, ingat itu. Jaga itu baik-baik. Kolose 4 ayat 5-6, ya biarlah kata-katamu ramah, kata-katamu itu sopan, kata-katamu penuh hikmat dan penuh kasih. Sebab kita memakai label baju Kristus, Galatia 3:27. Harus mencerminkan Kristus. Suatu hari seorang teman lapor saya yakin itu benar, sebab kita sudah kenal hampir 30 tahun. Dia bilang, Pak, saya kaget sekali, saya makan di restoran. Ya, kenal si pemilik restoran itu. Lalu pemilik restoran itu mulai cerita,
Oh ya, ngobrol mereka ya. Dia bilang ada satu orang yang pinjem cincin diamondnya. Yang cukup mahal. Setelah kasih pinjam cincin diamond itu, waktu mau diminta, gak dikembalikan. Gak mau kembalikan. Saudara, kalau pinjam meminjam, tolong dibuat hitam di atas putih. Kalau verbal susah itu. Ya. Tapi saya yakin itu benar. Pinjam cincin diamond, waktu ditagi, dia gak mau kembalikan. Padahal waktu kenalan ngobrol-ngobrol, orang itu ngaku orang Kristen. Nah, waktu ditanya, kamu ke gereja mana? Kamu jemaat mana? Dia bilang, aku anggotanya Pak Edi. Jemaat Pak Edi. Saya yakin hari ini nggak berani ke sini dan nggak ke sini. Ini udah lama sih, berapa tahun. Cuma teman saya bilang, Pak, kok ngaku-ngaku jemaat Pak Edi? Saya aja jarang kayaknya gak pernah lihat orang itu deh. Saudara, sejak IGNC buka 19 tahun sampai hari ini, ya orang yang pernah duduk di gedung IGNC ikut ibadah bersama-sama, dari hotel ke hotel, 3 hotel sampai hari ini, jumlah nama yang masuk itu sudah lebih 600 nama, saudara. Tapi ada yang datang sekali, hilang, datang 2 kali, hilang, ngerti gak? Sehingga hari ini kita masih 100-an lebih, sama anak-anak paling 150. Banyak yang non-aktif, ada kunjungan 1-2 kali. Jadi saya nggak tahu siapa, ya. Tapi saya yakin dia nggak kesini, karena bakal ketemu nanti gimana, ya kan? Tapi kalaupun di sini atau tidak di sini ikutin online, sebab online kita, ya juga ditonton lebih 600 nama rekaman ini, ya. Makanya WL-nya harus siap dengan baik, singesnya, pakaiannya jangan sembarangan, saudara ditonton orang, bisa sampai ke Jerman, Belanda, Australia. Kalau saudara yang nonton itu pernah pinjam cincin diamond dan tidak kembalikan, dalam nama Tuhan Yesus saya bilang bertobatlah, kembalikan. Terlepas ngaku jemaat IGNC atau bukan. Penting sekali. Ya, saya nggak tahu teman saya ketemu atau tidak, tapi ini terjadi. Sebagai orang Kristen dari gereja manapun saudara ingat, saudara memakai label Kristus dan pakaian Kristus. Dimanapun saudara berada. Hidup jangan memalukan Tuhan, tapi memuliakan Tuhan. Saya pernah cerita, memuliakan itu artinya apa? Saudara masih ingat? Akar kata dari memuliakan, to glorify God, itu artinya bercermin, mencerminkan Tuhan. Ayo, siapa yang datang tadi pagi bercermin, angkat tangan, ngaku. Sudah bercermin kan? Pakai lipstik, ya, nyisir, beres-beres ini alis, ya kan? Ada kotor-kotor sisa apa? Pasti cermin. Tiap hari pasti manusia cermin minimal 1 kali, kadang-kadang 2-3 kali. Wanita bisa berjam-jam. Nah saya tanya, tiap hari bercermin, saudara lihat muka yang sama enggak? Mukamu sama enggak? Sama. Kenapa cermin lagi? Jadi kan waktu belum cermin, sama ngapain nih? Sama. Bagaimana suatu hari waktu kamu cermin beda? Putih jadi hitam, ya kan? Mata jadi melotot, gigi jadi ompong, kumis jadi 2 cm, 5 cm. Berubah. Waktu kamu cermin berubah lebih jelek dan lebih ganas. Apa yang terjadi? Kamu lakukan apa? Pecahin cermin, sebab yang salah cermin. Nah ini orang yang suka cari kambing hitam. Hati-hati, kalau nggak punya duit jangan bilang gara-gara suami. Periksa diri, you shoppingnya kebanyakan nggak? Jadi kalau jelek pecahin cermin, nah ini cari kambing hitam. Yang lain, kalau jelek gimana? Menakutkan itu yang dicermin, menakutkan kayak setan. Apa yang terjadi? Cermin dibanting. Lari, betul gak? Lari. Lari gak? Takut kita. Takut sebab mengerikan. Nah sekarang saya tanya,
Pernah nggak temanmu, keluargamu, saudaramu, siapapun yang ketemu kamu, lari? Awas, awas, datang dia, pergi kita. Pasti pinjam duit lagi dia. Datang dia, awas ya. Jaga kuping, jangan dengar gosipnya. Saudara jadi terkenal, tukang gosip, tukang utang, tukang berantem, tukang teriak. Pelit, macam-macam lah. Langsung kalau kamu datang, ya, ciao semuanya. Itu tandanya, perhatikan. Kamu tidak memakai label Kristus. Kamu jadi aneh, kamu jadi menakutkan, kamu jadi memalukan. Mari saudara kita periksa diri masing-masing. Periksa diri, barulah bisa menjadi kesaksian yang menarik banyak orang. Ya, memuliakan Bapa di sorga. Kalau pinjam kembalikan, kalau hutang bayar, kalau pecahin ganti, ya. Kalau kotorin bersihin, saudara, jangan ditinggal, ya. Kalau bicara sopan, jangan ngomong jorok, jangan ngomong porno, jangan sok, jangan membual. Renungkan hidup saudara. Mari kita renungkan hidup masing-masing dan katakan, Tuhan, curahkan kasih agape sekali lagi. Jadikan hidupku memuliakan Tuhan, bukan memalukan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Kami minta suara Roh Kudus terus berbicara kepada setiap pikiran dan hati. Ya Tuhan Yesus, bagi mereka yang belum membuka pintu hati, tolong mereka mendengar suara ketukan-Mu yang sopan, yang ramah. Tolong mereka rendah hati, membuka hati dan menerima Engkau menjadi juru selamat sejati. Menerima cinta kasih dari sorga, kasih agape yang tanpa syarat. Beri free upgrade bagi setiap pribadi yang belum mendapatkannya. Bagi kami yang sudah mendapatkan itu, ya Tuhan, ajar kami merenungkan hidup kami, merefleksi, bercermin, dan tolong kami Tuhan, bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami melakukan firman-Mu. Ubah hidup kami menjadi ciptaan baru, sehingga memuliakan Bapa di sorga, bukan memalukan nama Tuhan. Ini permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari kita belajar mengasihi Dia dengan kasih. Mari bertepuk tangan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari mengasihi setiap orang. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, dan semua berkat-berkat dan karunia yang dibutuhkan untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini, yang bisa menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Mulai hari ini sampai kau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, dan sampai selama-lamanya. Amin.